Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana? Masih semangat ya hari ini? Alhamdulillah. Hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 kita akan belajar materi pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 MI bab 2 dengan materi Asmaul Husna. Tapi sebelumnya seperti biasa, sebelum mulai pelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan diberkahi oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita hari ini akan belajar Asmaul Husna. Nak, masih ingat kan Asmaul Husna jumlahnya ada berapa? Ya, jumlahnya ada 99. Tapi hari ini kita tidak akan belajar semuanya, melainkan hanya ada 3 yang kita pelajari, yakni dulu sudah pernah kita pelajari di kelas 2. Yang pertama ada Asmaul Husna Ar-Razzaq. Kemudian yang kedua ada Asmaul Husna Al-Hamid. Dan yang ketiga ada Asmaul Husna Asy-Syakur. Kita akan mulai dari Asmaul Husna Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya Allah Maha Pemberi Rizki. Allah memberikan rizki kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Tetapi nak, bukan berarti Allah itu langsung memberikan rizkinya begitu saja, melainkan manusia itu harus berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rizki. Jadi Allah nggak mau memberikan rizkinya secara cuma-cuma. Jadi kita sebagai makhluknya harus berusaha untuk mendapatkan atau mendapatkan rizki tersebut ya. Baru setelah itu Allah akan memberikan rizki kepada kita. Sebagai contoh ada seekor ikan, mereka berenang mencari makan di laut. Di pagi hari mereka berangkat berenang dengan keadaan perut yang kosong. Dan pada sore hari mereka pulang dengan keadaan perut kenyang. Nah, Allah lah yang memberikan rezeki kepada ikan itu. Jadi ikan itu berangkat pagi hari, mereka itu berkeliling laut untuk mencari makan. Jadi bukan berarti ikan itu diem di tengah laut nggak ngapa-ngapain, enggak. Tapi Allah itu menyuruh kita semua makhluknya untuk berusaha terlebih dahulu. Allah menyuruh ikan tersebut berkeliling untuk mencari makan. Nah, barulah Allah memberikan rezeki kepada ikan itu. Yang kedua ada seekor laba-laba. Seekor laba-laba nak yang di atap rumah kita ya. Dari mana sih mereka mendapat makan? Allah lah yang memberikan rizki kepada laba-laba tersebut, karena Allah bersifat Ar-Razzaq. Makhluk hidup itu hanya bisa berusaha. Nah, selanjutnya Allah lah yang menentukan. Jadi kita dituntut untuk berusaha terlebih dahulu, baru Allah menentukan atau memberikan rizki kepada kita. Yang kedua ada Asmaul Husna Al-Hamid. Al-Hamid artinya Allah Maha Terpuji. Semua yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah. Maka Allah lah yang berhak untuk disembah dan dipuji oleh hambanya. Seperti yang Ustazah jelaskan kemarin, memuji atau menyembah selain Allah disebut perbuatan musyrik. Nah, perbuatan musyrik itu tidak akan diampuni oleh Allah. Nah, Allah telah mencukupi segala kebutuhan kita, baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Apa sih Ustazah kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani itu? Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan batin seseorang.
atau kebutuhan yang berhubungan dengan ketentraman hati kita. Kebutuhan rohani itu tidak dapat dilihat oleh mata, tapi bisa kita rasakan. Seperti contohnya ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang gundah, apa yang kita lakukan? Nah, ketika sudah tiba waktunya sholat, kita lakukan adalah beribadah. Ya, kita lakukan adalah sholat. Nah, di situ biasanya seseorang yang sedang sedih, sedang gundah, dengan sholat mereka akan merasa lebih nyaman. Nah, contoh yang kedua, ketika kita sedang bosan di rumah, apa yang kita lakukan? Biasanya kita akan pergi ke tempat-tempat wisata. Kita akan melaksanakan yang namanya liburan. Nah, biasanya setelah kita pergi ke tempat wisata atau pergi liburan, hati kita akan menjadi senang, akan menjadi bahagia, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kebutuhan rohani. Kemudian yang kedua ada yang namanya kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan fisik atau tubuh kita. Seperti kita butuh yang namanya makan dan minum. Kita juga butuh yang namanya pakaian. Kita juga butuh yang namanya olahraga. Supaya apa? Supaya tubuh kita menjadi sehat. Sudah paham nak ya? Sebagai contoh ada Allah menyediakan udara untuk kita bernafas. Coba bayangkan ketika Allah tidak memberikan udara, apa yang terjadi? Kita nggak akan bisa bernafas, ya. Kemudian contoh yang kedua ada anak sedang mandi. Allah menyediakan air untuk kita mandi. Bayangkan kalau misalnya tidak ada air, kita tidak bisa minum, kita tidak bisa mandi, kita tidak bisa cuci baju dan lain sebagainya, ya. Contoh yang ketiga ada tumbuhan. Allah menyediakan tumbuhan sebagai sumber makanan bagi kita. Dan yang keempat ada hewan. Allah menyediakan hewan untuk sumber bahan makanan kita sehari-hari. Nah, Allah itu kan telah mencukupi kebutuhan semua makhluknya. Nah, ketika kita mendapat kenikmatan, sudah seharusnya bersyukur, memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mengucapkan Alhamdulillah adalah salah satu tanda syukur kita kepada Allah. Jadi sekecil apapun nikmat yang kita terima, kita wajib mengucapkan syukur Alhamdulillah. Yang terakhir ada Asmaul Husna Asyakur. Asyakur artinya Allah Maha Mensyukuri. Allah selalu memberi balasan kepada orang-orang yang telah berbuat baik. Allah adalah zat yang senang berterima kasih. Maksudnya adalah Allah senang berterima kasih kepada hambanya yang beriman dengan memberikan balasan atas amal yang dilakukannya. Seperti kemarin Ustazah sudah memberikan kalian sebuah ringkasan. Di situ ada di surat Ibrahim ayat 7. Di situ dijelaskan yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku akan pedih, ya. Jadi berapapun nikmat yang kita terima, kita wajib mengucapkan syukur Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis dijelaskan juga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan bahwa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah. Jadi ketika kita dibantu oleh teman kita, ketika kita diberi sesuatu oleh teman kita, apa yang kita lakukan sekecil apapun itu kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Itu tandanya kalau kita bersyukur kepada Allah. Nah, sampai sini insya Allah sudah difahami ya nak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.